Hiyo Tamagon. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga baik-baik saja ya. One Piece is back nakama. One Piece benar-benar telah kembali di awal tahun 2024 ini. Akhirnya setelah menunggu ribuan purnama, kita pun hari ini mendapatkan bocoran langsung One Piece chapter 1104 yang tentu sudah terkonfirmasi langsung oleh pihak terpercaya, yakni Paypiece dan juga Wordskin Forum. Chapter ini merupakan chapter pertama di tahun 2024. Informasi yang ada di dalamnya tentu begitu menarik dan sayang untuk kita lewatkan. Namun sebelum itu, seperti biasa Tamagon mengingatkan saja pada chapter sebelumnya. Semuanya benar-benar nyata, yakni kemunculan dari sang ayah terbaik datang menyelamatkan anaknya di waktu yang sangat tepat. Pukulan amarah dari Guma benar-benar sudah bulat untuk meninju sang pemimpin dari kaum naga langit ini. Oke, jadi sebelum masuk ke dalam bocorannya, seperti biasa ritual kita untuk memadamkan dulu tombol merahnya beserta dengan bagikan jempol dan juga komen agar Tamagon semakin semangat membuat konten menarik selanjutnya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece chapter 1104 kita kali ini diberi judul Terima Kasih Ayah. Bocoran pertama yang kita dapatkan pada chapter kita kali ini adalah harapan kita semua akhirnya bisa terwujud, yakni pukulan dari Bartolomeo Kuma akhirnya mendarat di wajah dari Saturnus. Semua orang yang berada di tempat tersebut benar-benar terkejut melihat Kuma yang datang ke Aegea dan menyelamatkan Bonnie. Di sisi lain, Saint Saturn terkena luka yang benar-benar parah akibat serangan dari hantaman keras milik Kuma. Selain itu, dari serangan tersebut dia mengalami kehilangan beberapa anggota tubuhnya. Nah, kondisi dari Admiral Kizaru pun kita dapatkan di sini, yakni dia akhirnya kembali bangun setelah sebelumnya menerima serangan mematikan dari Gomu Gomu no White Star Gun milik Luffy. Ia bisa bergerak kembali dan mulai menyerang topi jerami. Sementara itu, Luffy sendiri juga bisa bergerak karena Saturnus sudah menerima damage yang besar dari Kuma. Luffy pun kembali berusaha bertarung dan masuk ke dalam pertempuran. Kemudian di luar pertarungan mereka, marinir bertindak cepat dengan bersiap untuk menghancurkan pulau. Dan betapa terkejutnya orang-orang melihat kemampuan dari Saint Saturn yang meregenerasi tubuhnya kembali dan benar-benar sudah pulih seutuhnya. Informasi terakhir yang paling berbahagia bahwa di minggu depan tidak akan ada istirahat ya, alias chapter akan rilis seperti biasa. Menarik sekali untuk membahas beberapa bocoran dari chapter ini. Salah satunya adalah harapan kita akhirnya terwujud. Kuma berhasil mendaratkan pukulan tepat di wajah dari Saturn. Ini benar-benar mengingatkan kita akan deja vu yang terjadi di Kepulauan Sabaody. Saat itu Luffy berhasil menghantam keras kepala dari salah satu kaum naga langit dan ini terulang kembali di Aegean. Efek yang dihasilkan juga begitu luar biasa. Orang-orang yang berada di bawah kendali dari Saturnus yang pada saat itu tidak bisa bergerak akhirnya kembali pulih dengan normal. Semua itu berkat Bartolomeo Kuma. Hantaman kerasnya pun yang diselimuti oleh busu Sukohaki mengerikan dengan mengakibatkan rontoknya beberapa anggota tubuh dari Saturnus. Namun gilanya, lagi-lagi regenerasi yang membuat serangan ini percuma, seperti halnya yang dilakukan oleh Bonnie dengan menusuk pedang di badan dari Saturn. Lalu akan bagaimanakah cara dari para aliansi untuk mengalahkan si monster ini dengan kekuatan regenerasi yang super cepat? Nah, kembali ke teori Tamagon sebelumnya yang menyebut bahwa cerita ini mungkin saja persis seperti Dragon Ball yang dimana pada saat itu Android 16 yang seorang robot melawan Cell dengan kemampuan regenerasi yang super cepat. Android 16 pada saat itu meledakkan dirinya bersama dengan Cell yang pada saat itu pun dia berhasil sedikit memperlambat gerakan regenerasi milik Cell. Pada akhirnya Cell pun dibunuh oleh Gohan dengan Super Saiyan-nya yang benar-benar marah atas hal tersebut. Jadi apakah ini akan diterapkan di One Piece dengan Kuma yang meledakkan dirinya dengan tombol penghancuran bersama-sama dengan Saturnus yang berupaya untuk sedikit melemahkan kemampuan regenerasi. Dan pada saat itulah eksekusi dari Gear 5 Luffy akan segera dilakukan. Apalagi dalam chapter ini menyebut bahwa Luffy sudah pulih dan bisa kembali bertarung bersama. Nah, menariknya lagi, di sini ada Kizaru yang sudah pulih dan kembali menyerang topi jerami. Apakah ini hanya sebuah akting belaka? Karena yang kita tahu semua bahwa Kizaru disinyalir punya andil besar dalam perannya untuk tanda petik menghambat Saturnus mengeksekusi Vegapunk. Jadi tentu kita akan lihat bagaimana full spoiler lengkapnya yang ada di besok hari ya. Pastikan kalian bunyikan lonceng notifikasinya.
Seperti biasa, jika kita membahas tentang spoiler terbaru One Piece, kali ini Tamagon juga sudah siapkan beberapa informasi unik dan juga menarik terkait berita One Piece seminggu belakangan ini. Di bulan ini kita sebagai penggemar One Piece mendapatkan kabar gembira, yakni di tanggal 21 Januari nanti anime Monster akan tayang perdana di Netflix. Bagi yang belum tahu, manga Monster akan diadaptasi ke dalam anime karya dari Eiichiro Oda sebelum dia membesut manga One Piece. Cerita dari manga ini sendiri dikisahkan tentang tanduk naga yang dicuri 10 tahun yang lalu. Tanduk naga tersebut adalah satu-satunya yang ada dan konon memiliki kekuatan yang luar biasa. Tapi tidak ada yang mengingat soal kejadian pencurian itu. Di sisi lain, ada seorang samurai bernama Ryuma yang memiliki kekuatan serta ilmu pedang yang sangat berbakat. Ryuma bertemu dengan seseorang yang bernama JR yang entah bagaimana menfitnahnya. Tanpa Ryuma ketahui, DR adalah orang yang mencuri tanduk naga tersebut. Merasa ketakutan dengan Ryuma, DR pun meniup tanduk naga itu dan membuat sang naga kembali datang dan menghancurkan desa. Kejadian itu membuat Ryuma disalahkan oleh para penduduk, namun belakangan diketahui bahwa Ryuma memang sengaja dijebak oleh DR dan temannya yang bernama Shirano. Mereka berdua sengaja membuat penduduk desa menyalahkan Ryuma atas hancurnya desa akibat serangan naga. 7 tahun yang lalu, naga yang sama juga sudah pernah menyerang desa tersebut akibat dipanggil dengan meniup tanduk naga yang dicuri oleh DR dan juga Shirano. Lantas seperti apa nasib dari Ryuma yang disalahkan seluruh penduduk desa di tengah-tengah serangan naga yang berbahaya? Jadi untuk lebih lengkapnya, kalian bisa tonton anime Monster di Netflix 21 Januari nanti. Mungkin nanti Tamagon akan buat konten review mengenai anime Monster ini ya. Jadi pastikan kalian bunyikan lonceng notifikasinya. Kita lanjut ke anime dari One Piece. Di bulan ini lagi-lagi ada dubbing yang akan menjadi pengisi suara dari beberapa karakter di One Piece. Hibari akan disuarakan oleh Mikami Shiori. Doll akan disuarakan oleh Towa Yukinari. Sementara itu Pangeran Groose akan disuarakan oleh Satoshi Hiro. Anime Arc Egghead sendiri sudah bisa kalian nikmati di Netflix di tanggal 13 Januari kemarin. Eiichiro Oda juga memperingati ulang tahun ke-30 dari manga Detektif Conan dengan membuat gambaran sketsa dari sang karakter untuk memeriahkan juga manga yang sampai saat ini masih terus jalan bersama dengan One Piece. Pernah kalian berpikir kenapa Kuma bisa berada di Pulau Egghead saat ini? Padahal yang kita tahu bahwa sisi kemanusiaannya telah dihilangkan sepenuhnya oleh Dr. Vegapunk. Ada beberapa kemungkinan alasan terkait dengan hal ini. Kemungkinan pertama adalah Vegapunk yang mengirimkan sinyal kepada Kuma. Vegapunk adalah pencipta dari cyborg Kuma. Dialah yang mendesain dan melakukan modifikasi terhadap tubuh Kuma, seperti yang diperlihatkan dalam chapter sebelumnya pasca melakukan kesepakatan dengan Saturn. Di chapter 1102 sendiri diperlihatkan bagaimana Vegapunk menciptakan sebuah alat khusus yang bisa memantau dan mengawasi Kuma. Selain itu, alat tersebut juga bisa menukar kepribadian ataupun kesadaran dari Kuma. Kita tidak pernah tahu apakah Vegapunk benar-benar memasang alat tersebut, namun bukan suatu hal yang mustahil jika itu memang benar Vegapunk lakukan tanpa sepengetahuan dari Gorosei Saturn. Dengan asumsi ya juga Vegapunk memasang alat tersebut secara diam-diam, dia bisa saja mengirimkan sinyal kepada Kuma untuk mengirimkan pesan tentang apa yang sebenarnya terjadi di Pulau Egghead. Cara yang paling masuk akal untuk mengirimkan sinyal tersebut adalah ketika Vegapunk dan satelit lainnya mencoba untuk membuka kata sandi yang York buat untuk mengunci Pulau Egghead. Dalam momen tersebut bisa jadi satelit lain yang mencoba untuk membuka kata sandi yang York buat, sedangkan Vegapunk mengirimkan pesan ke alam bawah sadar Kuma mengenai apa yang terjadi di Egghead. Salah satu alasan yang mungkin terjadi juga adalah ingatan Kuma akan pindah ke orang yang menyentuhnya. Dengan berpindahnya salinan ingatan Kuma kepada Bonnie serta terkoneksinya ingatan kedua karakter tersebut, membuat Kuma menyadari jika Bonnie ini berada di dalam bahaya. Inilah yang kemudian menjadi alasan mengapa kemudian Kuma tiba-tiba bergerak dan pergi tanpa penjelasan ketika berada di Pulau Momohiro. Selain itu juga yang mungkin membuat Kuma akhirnya pergi melintasi Red Line dan pergi ke Egghead. Jadi meskipun ingatan Kuma sudah hilang dan dia sudah kehilangan sisi kemanusiaannya, dengan salinan ingatan dari Kuma yang berpindah ke Bonnie membuat Kuma akhirnya bisa tahu tentang apa yang terjadi di Pulau Egghead. Jadi mungkin itu saja bocoran spoiler singkat yang kita dapatkan di hari ini ya. Dan di beberapa jam ke depan tentu kita akan mendapatkan tambahan spoiler yang lebih lengkap. Jadi pastikan kalian bunyikan lonceng notifikasinya. Terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.